Ikan korma ya. Nah, ini warteg sederhana ini. Ini ada kima juga ya, kima yang enak di sini. Mantep pol. Ini ayamnya udah copo. Teman-teman, di India sekarang tuh panasnya nauzubillah ya, sekitar 47 derajat. Jadi kalau di depan tuh langsung kayak berapi. Jadi aku pakai tutupan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ricky Pepeng. Oke teman-teman, kita karena di Aligar ya, dan juga cuacanya ini terbilang panas banget. Ini waktunya udah jam 2, menuju ke jam 2. Ini mau makan siang sebenarnya. Terus di rumah juga bolak-balik mati lampu. Jadi kita keluar nyari makan dan masih banyak yang tutup karena panas ekstrim ya. Jadi ada warteg yang buka nih. Kita mau makan di sini, namanya Cafe The Post. Ini termasuk warteg yang paling lama yang ada di Samsat ya. Luar biasa. Jadi termasuk ini langganan sebenarnya, langganan mahasiswa. Jadi bingung juga kita mau makan apa karena banyak toko yang tutup karena panas. Wah, benar-benar panas banget. Orang ini udah biasa ya kerja di terik panas yang luar biasa panas. Aku sampai sempoyongan kalau jalan. Assalamualaikum Uncle. Jadi emang ini langganan mahasiswa teman-teman. Warteg langganan, kita mau makan di sini ya. Jadi biasanya kalau mahasiswa itu makannya tuh di siang hari sama di malam hari. Kebanyakan di sore ya. Cuman kalau siang gini apa adanya aja menunya. Uncle, kana-kana Uncle. Kurma barega. Oco, aduh barega kurma. Chicken Uncle. Chicken kurma ya. Nah, ini warteg sederhana ini. Beja. Ini ada kima juga ya, kima yang enak di sini. Ah. Wah, sabji. Enak nih sabjinya. Kaleji. Aduh, muncrat. Anda ya, telur. Dal. Tike. Uncle. Muji kana-kana hai. Cawal lakin mix pura. Jadi biasa kita kalau makan tuh di mix sama lauk-lauk yang lain. Nih, sabji. Sabji. Kima Uncle. Kima. Oca kima or. Secantik lawannya yang bikin mata ini terus bahagia. Atam. Udah hancur teman-teman. Enggak apa-apa. Apa ya? Ini ada kaleji. Anda bas. Nah, Anda. Bas. Galebio nih gini. Ah, bas. Ye 2 pieces kaleji Uncle. Weh, bas. Oke. Ah, oke. Ini menu nasi campur kita di warteg kali ini ya. Jadi sebenarnya kita juga bisa ngambil sendiri, cuman uncle-nya kalau ada dia yang ngasihin ya. Tapi kalau ada anaknya itu anaknya yang ini. Kadang kita ngambil sendiri juga, nggak apa-apa. Oke teman-teman, jadi ini dia nasi campur kita. Jadi di sini tuh agak sedikit gelap ya. Jadi kalau kita nggak ada usaha backlight, jadi kita ngambilnya kayak gini aja, duduk ala kadarnya. Enak kan ini porsi campur ya, ada kentang, sabji, ada ayam, nih ayam, ada juga ini ati ya, telur. Ayamnya udah hancur, ketawa angkalnya tadi. Tapi sebelum itu aku mau minum dulu sih, karena panasnya luar biasa, panas banget. Bismillah. Enak kali. Emang kalau panas-panas gini enaknya tuh minum sebenarnya, minuman yang seger-seger ya. Cuman karena kita lapar,
Berhubung aku juga diet ya, jadi makannya nggak terlalu banyak. Jadi ya seadanya aja. Ya enak pakai sendok. Oke. Ini sebelum kita makan kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, mantep Pol. Ini ayamnya udah copot. Ya, ini. Bismillah. So, apa teman-teman? Kita coba ya. Kurmanya enak. Mirip gulai lemak. Kurmanya. Masih. Bismillah. Wow. Alin. Enak kali. Ini porsi banjir ya, teman-teman. Jadi, di sini itu warungnya satu-satunya yang menggunakan kelapa. Jadi gurihnya itu benar-benar gurih kelapa, teman-teman. Kalau warung-warung lain itu pakainya yogurt. Jadi ya rasanya agak-agak asam. Kalau di sini gurih, enak banget. Benar-benar kayak di Indonesia. Makanya ini termasuk warteg terfavorit ya bagi anak mahasiswa dan bagi Ricky Pepeng juga. Sudah termasuk lama aku makan di sini. Ada sekitar 7 tahunan. Selalu makan di sini kalau pulang. Kayak Uncle Gutu gitu lah. Bismillah. Wow. Ini benar-benar gurih parah ya, gurih dan sedikit rasanya tuh lat gitu. Pedesnya itu dari si sabji, pedes rempah juga. Kalau kuah ayamnya sama kimanya itu mirip gulai Padang, sedikit pedas gitu. Kira-kira makanan India ini dibandingkan makanan Indonesia, mana yang lebih dulu? Apa ya? Gimana bilangnya? Mana yang lebih duluan gitu? Kan di India itu ada chicken korma, daging korma. Kalau kita kan di Indonesia paling terkenal kan rendang gitu kan, paling terkenal lah kalau kita bilang. Walaupun banyak makanan lain yang di Indonesia, tapi kan untuk go internasional rendang ya. Rendang dan juga ayam rendang gitu. Kira-kira mana yang lebih dulu? Coba teman-teman komen. Yang tahu mana yang lebih dulu. Penuh sih. Tapi kalau untuk rasa aku lebih suka masakan Indonesia ya. Karena masakan Indonesia itu benar-benar beragam rasanya. Dari rasa laos, daun kunyit, terus ada pandan. Kalau di sini nggak ada flat rasa masaknya itu benar-benar pure rempah tok. Makanan snack-snack pun nggak beragam di sini teman-teman. Manisan semua. Makanya India itu termasuk salah satu diabetes tertinggi karena makannya manisan terus. Kalau kolesterol India itu termasuk rendah ya karena memang mayoritasnya kan Hindu, jarang makan daging. Makanya apa namanya? Sayur. Tapi kadang sayur nggak bagus juga full sayur nggak ada makan dagingnya gitu. Protein hewaninya dari mana? Tapi aku heran juga orang Hindu nggak makan daging, nggak makan apa proteinnya itu daman dari susu almond, tapi kuat mereka gitu. Kalau kita kan ada yang bilang lemes gitu, lemes kalau kita nggak makan daging, nggak makan protein hewani, badan kita tuh kayak nggak ada tenaga, kempot gitu, bilangnya. Tapi orang India kuat-kuat loh, sumpah kuat-kuat. Kan makannya roti, sabji, sayur, tapi kuat-kuat. Hatinya bau hati banget. Emang kalau musim-musim kayak gini tuh enaknya makan ayam sih. Artinya bau kerbau banget. Sekarang tuh panasnya sekitar 46, 47. Kalau kita malam hari itu jalan
atau jalan-jalan lah keliling-keliling kota, itu banyak homeless yang tidur di tengah jalan. Karena memang mereka tidak punya rumah. Kalau ada pun rumah, mereka pakainya pakai tenda yang di trotoar gitu. Tidurnya di trotoar. Kadang aku nggak habis pikir juga gitu, kasihan gitu, miris gitu. Terus sebenarnya pemerintah udah bertindak gitu teman-teman. Cuman banyak juga homeless itu yang bandel. Udah dikasih ini nggak mau, kabur gitulah. Ada temanku orang India, orang Kerala bilang, homeless India ini yang sekarang ini sebenarnya udah ada tempat place sendiri katanya temanku. Cuman homeless ini nggak mau katanya. Banyak yang tidak suka gitu. Kayak dikasih tempat, dikasih kerjaan seadanya. Mereka kayak tidak mau. Aku bagusan ngemis daripada kayak gini. Aku ngemis lebih bebas gitu-gitu. Itu temanku bilang kayak gitu. Karena mungkin udah mindset kali ya. Terus bocil-bocil di sini tuh dikasih tempat sekolah gitu. Ada tuh public school untuk yang kasta-kasta bawah ya. Cuman bocil-bocil ini keluar dari situ, nggak mau sekolah. Malah mereka kerja gitu. Umur 10 tahun, 11 tahun mereka kerja jadi tukang waiters, cai-cai pinggir jalan. Tukang-tukang kayak gini nih, apa namanya? Warteg-warteg kayak gini. Ngindarin apa? Ngindarin sekolah. Surabaya. Iya. Iya, si Asrop itu dari Kasa Bawah juga dia. Dia jualan dari berapa tahun, umur 15 tahun dia si Asrop tuh. Nggak sekolah. Ada tuh teman kita tuh Asrop, tukang cai. Dia nggak mau sekolah. Tapi emang dia bisnis ya, own bisnis ya. Walaupun jual cal pinggir jalan pakai gerobak, tapi sekarang udah punya anggota, adiknya juga diangkat gitu. Dari kecil. Aku juga ada jumpa satu yang punya apartemen di New Delhi. Ini gila sih orangnya. Aku jumpa karena kami nginep sewa di apartemennya si orang ini. Namanya Raffes. Dia orang Hindu. Mukanya itu umur kayak 45 tahun. Rambutnya putih. Kita bicara cakep. Coba kamu tebak, saya umur berapa? Kata si Raffes ini. Aku bilang 40. Ketawa dia. Kamu umurnya berapa? 28. Ya udah sama kayak kamu katanya. Dikasih tahu ininya KTP-nya, Aadhaar card-nya bener. Tapi mukanya tuh muka kayak 45. Dibilang dia, saya umur 12 tahun, saya kerja jadi tukang cai, jadi tukang waiters gitu bagi-bagiin. Saya dianiaya, saya dipukulin katanya. Terus saya keluar cari kerjaan sampai umur 20. Terus saya 20 itu buka bisnis katanya, bisnis ayam apa gitu ya, ayam potong kalau nggak salah ya. Cuman bukan dia yang motong, ada orang lagi yang motong. Sampai jalan, rupanya bangunnya bisnisnya besar gitu kan. Tapi emang dia orang pintar, dari orang yang kasta tinggi tapi downgrade gitu. Ayah mamanya meninggal, terus dia tinggal seorang, adiknya ada satu, dia yang paling besar. Jadi kayak dia tulang punggung gitu. Jadi kita nggak tahu itu tanah itu memang punya orang tuanya atau nggak tahu kita. Tapi ya dibilangnya kayak gitulah struggle-nya dia sampai dia bangun 2 apartemen yang isinya itu sekitar 25 kamar. Satu apartemen. Jadi dibilangnya ya saya bangun ini dari kos-kosan dulu katanya, kos-kosan baru naik. Ya kita manggil juga investor katanya. Sampai sekarang punya 3 apartemen guys. Keren. Sangat menginspirasi. Jadi gitu ya, mereka menghindarin sekolah biar supaya bisa kerja dan buat bisnis. Dan akhirnya mereka sukses dalam bisnis itu. Aku sih respect, cuman ya mungkin banyak orang di luar sana, ini bocil-bocil kok nggak sekolah gitu. Bocil-bocil kok kayak gini. Kita tidak tahu struggle-nya mereka gimana. Semua orang mempunyai kestrugglean masing-masing ya. Jadi kita kalau bisa ya nikmatin aja hidup kita masing-masing ya. Walaupun ada something else di luar sana, ya kita bantu gitu kan. Sebisa mungkin. Jangan terlalu intervensi. Tidak baik juga. Kita mau cuci tangan dulu. Jadi di sini tempatnya paling enak, paling dingin. Di dalam ini kalau udah keluar itu rasanya udah kayak di bar api. Kalian akhir bulan makan di sini udah nggak perlu kalian bayar, nanti aja kalian pas udah dapat uang jajan baru dibayar. Anggaplah baik kali coy. Ini ada yang minta ngucapin selamat atas pernikahannya ya. Ini dari Radika Darmawan. Jadi dia mau nikah
Kita doain ya. Ya ini namanya Muhammad Farhan dan Radika Darmawan dari Kalimantan Timur, Samarinda. Oh, luar biasa ya. Agak salfok ya sama namanya, tapi kita doain buat dua mempelai, mudah-mudahan diberikan kelancaran sampai hari H ya, dan juga langgeng terus sampai kakek nenek ya. Semoga keluarganya diberikan keindahan ya, sakinah, mawaddah, warohmah, diberikan anak cucu yang bertalenta dan juga soleh dan soleha. Luar biasa. Oke, ini kita mau bayar-bayar dulu. Jadi aku makan cuman habisnya 18.000 teman-teman, segitu full ya. Terus apa tadi pesen korma sama kima 50. Oh, bisa. Uncle, Sukriya, thank you. Jadi teman, kalau musim panas ini aku tuh bisa ngabisin 5 liter sampai 6 liter air ya satu hari. Kalau musim panas ini 6 liter ya, 6 liter sampai kadang kalau aku nggak makan itu cuma minum air aja 8 liter satu hari itu. Oke, teman-teman, terima kasih semuanya ya yang sudah menonton video kita sampai selesai. Mudah-mudahan teman-teman saya selalu dimudahkan segala urusannya, dimurahkan rezekinya, min amin ya robbal alamin. Kita akhiri dengan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.